kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya ada Siva Aprilia. Selamat malam Siva. Malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Terima kasih. Sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? Waktu itu pernah sekali sih. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi holiday ke Anyar sama teman-teman aku, bayangkan. Karena emang ceritanya dari awal orang-orang sana bilang di hotel itu ada yang bunuh diri, jadi kita udah parno kali ya. Terus aku abis dari toilet gitu, pas keluar toilet si flushnya nyala sendiri. Kok bisa? Makanya nggak tahu, mungkin positifnya airnya lagi kenceng kali ya. Cuman aku jadi udah langsung lari-larian kayak gitu. Tapi abis itu nggak ada yang ngikutin kan? Jadi kita kan acara sampai malam gitu, terus anak-anak nyari aku nggak ada. Ternyata aku di toilet. Hah? Iya, katanya ada yang nyembunyiin aku, cuman aku udah nggak sadar. Mereka nyari-nyari kamu tapi nggak Iya. dapet? Ketemunya di toilet lobby hotel. Itu kebetulan hotelnya sepi, jadi kayak tamunya tuh cuman kita aja gitu. Jadi lumayan, seriusan aku bilang jangan bohong. Iya pada nyari-nyari akunya nggak ada. Aduh, mudah-mudahan sih nggak pernah kejadian seperti itu lagi ya, Jangan. Siva. Untung ketemu, kalau nggak ketemu gimana? Makanya. Mudah-mudahan malam hari ini juga kamu baik-baik aja. Baik-baik aja dong, jangan. Oke, Siva, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama Oke. ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku melakukan ritual mistis untuk melancarkan usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dita. Selamat malam Dita. Ya, malam. Apa yang mau Dita ceritakan? Jadi, Dita punya usaha keluarga Dita. Usahanya itu warung. Tapi warung Dita nggak terlalu laku. Akhirnya Dita sama keluarga Dita pergi ke orang pintar untuk melariskan usaha Dita. Dita penglaris? Oke. Lalu di orang pintar itu ada ritual yang dilakukan nggak? Ada. Apa? Tidur 2 hari 2 malam di kuburan. What? Kuburan lama atau kuburan baru? Baru. Terus waktu melakukan ritual itu apa yang terjadi di situ? Dita punya teman Kenapa nih? yang baik sama Dita. Temen kayak kita biasa, orang normal pada umumnya. Maksudnya sosok gaib. Itu didapat pada saat ritual. Iya. Dan setelah punya teman gaib itu, Kakak mau kenalan sama teman Dita? enggak, terima kasih. Usahanya jadi lancar gak? Iya. Jadi laris? Laris. Oke, lalu apa tujuannya datang ke sini? Tujuannya karena papa sama mama Dita udah nggak ada. Dan Dita dimimpiin sama sosok-sosok yang menakutkan. Jadi Dita pengen, sebenarnya Dita nggak mau berpisah sama teman Dita, tapi gimana lagi gitu. Jadi ya udah, Dita pengen harus ngelepas karena Dita takut nyawa Dita. Dita, papa mamanya nggak ada setelah melakukan ritual itu. Ya, Kami turut berduka cita ya Dita. Terus sosok gaib yang mengganggu itu seperti apa bentuknya? cantik, badannya bagus, anak kecil, kayak kakak ini.
mengganggu itu teman Dita sendiri. Oke, baik. Kita akan tanya ya apa pendapat teman kami. Ya, dia bisa melihat, mungkin punya pendapat sendiri mengenai ini. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dita mendiami dengan nomor rumah 2 dan terlahir dengan tanggal lahir 4 Maret 1994. Sosok yang memiliki karakter egois dan emosi yang belum stabil. Saya melihat ia mengusik sosok makhluk gaib karena perbuatannya. Akibatnya, banyak sekali kejadian aneh yang sering ia rasakan. Saya mencium tanah kuburan dan juga teriakan yang sangat histeris, penuh dengan kesedihan. Saya melihat sosok tinggi, besar, dan bermuka rusak. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Dita dengan tanggal lahir 4 bulan 3 1994 dan nomor rumah 2. Kita punya usaha di warung untuk membuat usahanya laris, pergi ke orang pintar dan melakukan ritual, yaitu tidur di kuburan ya. Lalu pada saat itu ada sosok teman gaib yang mengikuti, usahanya jadi laris, tapi setelah itu Dita harus kehilangan kedua orang tua ya. Dan belakangan sosok teman gaibnya itu sering mengganggu Dita, makanya datang ke menembus mata batin untuk melepas semuanya. Saya melihat siapa ini namanya Dita. Dita. Dita, saya melihat hantu berwajah rusak. What? Sangat menyeramkan sekali. Apakah memang ini pernah terjadi di keluarga Dita? Ada yang kelindes, kepalanya sampai hancur. Siapa kalau saya boleh tahu? Papa. Papa. Duka cita ya, saya mohon. Maaf kalau saya mengungkit. Ya, kapan terjadinya itu? 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Dan Kecelakaan. apa dengan apa sehingga kepalanya bisa gepeng? Truk dengan motor. Truk dengan motor. Bapak kamu motor dan kemudian truk menghantam dari arah yang berlawanan. Akhirnya kepalanya terjepit dan hancur. Ya, Kamu sempat masuk ke ruang jenazah pada kala itu. sempat. Tidak seram, sedih gak? Sedih banget. Itu meninggal papanya itu ada kaitannya dengan penglarisnya Dita nggak, Roy? Belum ketahuan ya. Belum ketahuan. Nanti kita akan cari tahu. Dia bilang punya teman gaib. Apa yang kamu lihat itu sosok teman gaibnya atau arwah papanya? Saya melihat sosok teman gaibnya. Kalau papanya sudah pergi jauh, yang ke tempat yang tidak pernah bisa dikunjungi, jauh sekali. Seram sih, jujur ya, mohon maaf saya turut berduka cita. Tetapi saya tetap harus ngomong apa adanya, apa yang saya rasakan. Jadi saya takut gitu maksudnya. Saya tidak mau menerima kenyataan bahwa kejadian buruk gitu, ya harus terima di India. Tapi aku nggak siap gitu kalau jadi Dita. Itu maksud aku loh. I feel like apa ya, insecure, worried, kayak gitu loh. Gak nyaman dia. Gak nyaman gitu loh. Kalau terjadi di keluarga saya gimana gitu. My brain and my fantasy to pop up in my mind
kayak banyak banget gitu, takut gitu. Tapi dia juga pakai penglaris tapinya. Jadi bingung juga ya. Tapi Kalau menurut mungkin, kamu gimana? Ya niatnya dia penglaris mungkin kan emang biar laris kan usahanya. Iya sih. Cuman mungkin ya ada negatifnya juga kan, balik ke dirinya sendiri kali ya kalau kayak gitu-gitu. Iya. Iya juga sih. Biasanya kan kalau partisipan datang menggunakan penglaris atau pengasihan itu ada tumbal yang diminta Oh gitu. Tapi ini bukan kecelakaan kebetulan kan? No. Penglaris dan tapi pesugihan itu terjadi tahun berapa dan ayah kamu meninggal tahun berapa papa kamu? 5 tahun yang lalu Apa itu? Itu sejak menggunakan penglaris. penglarisnya, Itu penglaris dulu, baru ayahnya iya. kegencet truk gitu. Jadi waktu kegencet truk itu, papa sama mama naik motor, tapi mama yang selamat. Oh selamat. Oh gitu. Papa yang meninggal, dan mama bilang ada sesosok orang tinggi besar itu yang bikin motor kita kepepet sama truk. Oh itu yang menyebabkan hancur ya? Iya. Lalu setelah 2 bulan mama menyusul. Hah? Iya. Meninggal? juga. Iya. Aduh, turut berkacita. Jadi mama itu seperti datang mimpi-mimpi yang Kenapa sih? menakutkan. Terus mama akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diem. Meninggal lah. Jadi bukan kecelakaan juga mamanya ya? Bukan. Sakit. Pernah dibawa ke medis gitu nggak sih? Diperiksa gitu oleh dokter? Pernah. Apa hasil observasi? Nggak ada apa-apa. Serem sih, Bay. Saya takut gitu loh. Takut akan kenyataan gitu. Dan takut terhadap hantu. Takut menghadapi situasi tersebut. Ini kan usaha keluarga ya. Ya, Mama sama papanya tahu nggak kalau Dita menggunakan penglaris? tahu. Mama papa ikut. Ikut. Ikut dalam penglaris tersebut sebelum meninggal. Oke, berarti Tapi bisa Temen Dita nggak jahat. Maksudnya apa? Teman gaibnya. Kamu punya panggilan tersendiri nggak? Nggak. Nggak ada nama Panggilnya panggilannya. Dede aja. Dede. Oke. Temannya masih kecil. Kecil. Umur berapa? 7 tahun mungkin. Masih kecil banget. Jadi dia menceritakan bahwa dia punya teman imajinasi, ya kan ya. Lalu kemudian juga terlepas dari dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, penglaris, pesugihan dan segala macam. Ternyata dia diikuti oleh sosok anak kecil, teman imajinasi. Bisa kamu panggil nggak sekarang? Saya ingin tahu sih, bukan mau nantang ya. Saya pengen tahu doang. Temen Dita udah di sini. Gimana? Kakak bagus ya. Boleh Dita minta? Jangan dong, jangan. Coy, jangan. Kakak. Jangan dong, gak boleh. Mas. Jangan aku minta kamu dong, Dita. Ih, Dita yang minta. Aduh. Jangan, Dita kasihan, dia nggak salah apa-apa, dia nggak ngapa-ngapain kamu. Kenapa kamu minta rambutnya? Kamu nggak suka? Kakaknya cantik. Kamu kenapa minta rambutnya Siva? Oh mungkin deh, mohon maaf ya. Hair Vin. clip, ada hair clip sih. Coba saya. Mungkin kualitas rambut ini dia tidak punya, jadi dia oke. Iri? Gak iri sih. Curious gitu loh. Bagus banget gitu. Mengagumi the black hair. Dan dia kan tipis. Jadi dia sesama perempuan melihat itu.
Lagian Dita sekarang tampaknya ya bukan kayak Dita yang normal ya. Saya ngomong sama dia kok kayak ngomong kayak setan ya. Ya bener, Roy. Serius. Dari loh. tadi Nih, lihat deh matanya. ngeliatin Siva terus loh. Coy, jangan suruh liatin aku dong. Aku tuh ngeliat dia itu beda loh pandangannya, kayak orang bukan orang biasa. Kayak dia tuh dimasuki oleh sosok makhluk halus ya. Merasa gak sih? Oh my god. Woi, salah. Sumpah. Kena Aku nggak? gak kena. Enggak. Ya, kok lempar-lempar sih? Oh, Jangan gitu dong. Coy. Ih, sumpah dia liatin aku dong. Holy crap. kenapa kamu ngelempar? Ini bukan dia ya? Kamu kenapa ngelempar sepatu ke arah sini? Scary, takut orang-orang. Ini sosok teman gaibnya yang anak kecil itu. Iya, Kok jahil sih? namanya siapa tadi anak kecilnya? Saya Dia lupa nggak lagi. kasih nama. Kasih minum, kasih makan permen yuk. Gitu. Ajakin kita punya permen kan. Coba ya, kita coba ngecek dia ya. Tapi agak ini ya lumayan agresif ya ini. Iya. Apa-apa nyerah mungkin. Apa sih maunya? Dede main Cari perhatian ya. Dede mau main apa sih? Dede mau main sama kakak ini. Kenapa Dede mau main? Cantik. Main sisir-sisiran aja ya. Tapi jangan main gunting ya. Ntar dia jambak dong. Jangan dong. Coy. Beneran mau, your hair is gorgeous sih. Sumpah, Jangan jadi mainan juga. kayak Kim Kardashian gitu. Cuy. Sumpah. Coy. Hair is really good. Ded, Cuy. Dede, jangan nyakitin kakaknya ya. Kakaknya ketakutan loh. Mau kemana? Gak nyaman sama kamu. Main-main coba. Main coba. apa? Ya Allah, jangan jatuh ntar. Ya Allah. Ngapain? Awas tuh ada lukisan. Gak apa-apa. Ya kamu lepasin sepatu deh, Dita. Iya. Dede, saya ambil ya sepatunya ya. Takutnya jatuh. Dede mau apa? Mau main apa? Takut jatuh, bukan takut sama kamu, takut jatuh. Ikut kemana? Jangan mundur. Ya main di bawah ya. Ih, Ya, Dede. sumpah di bawah aja, di bawah serius gak lucu. Main di bawah ya. Ya jangan di meja. Mama, coba. Ya Allah, sumpah. Jangan gitu dong. Sumpah aku serem. Dede. Sumpah. Coba jangan gitu dong. Jadi ke aku sih. Karena kamu ini sih menarik. Ih, gak gitu juga sumpah. Kayak Awas, Kim. Siva. Kamu tau Kim Kardashian kan? Tahu. Itu rambutnya jet black gitu loh. Serem beneran, serius jangan aku dong. Serius jadi aku tuh penonton aja tuh. Kasihan kakaknya kesakitan tuh. Tuh tangannya sakit tuh. Nih. Tangannya sakit tuh. Tuh tangannya sakit. Aduh, punya panjang banget. Makan permennya deh. Gak mau ya? Aduh. Ya udah nggak mau. Sisir-sisiran. Gak mau main yang lain ya, Ya, Sisiran. main yang lain ya. Dede, Main apa? Itu merah loh tangan. kasihan tuh sakit kakaknya tangannya sakit. Oh, Kuburan. Dede. Kuburan. Iya nanti dianterin ya ke tempatnya Dede ya. Ya, tapi jangan disakitin kakaknya kasihan. Kuburan. Tangannya. Jangan. Coy, bantuin dong. Ini lagi coba ya. Coy, sumpah. Suruh dia duduk. Duduk ya, duduk Dede, duduk. Di sini. Ya, Dede duduk sini ya. Dede duduk sini ya. Mainnya Dede duduk. Nah, duduk. Dede tenang dulu. Kasihan tuh kakaknya kesakitan, kakinya, tangannya, semuanya ditarik-tarik. Ini bisa di cleansing untuk diusir dulu nggak, Roy? Belum bisa nampaknya, karena dia masih mendiami di situ. Badan si Dita ini. Dede pergi dulu ya.
Ya, kasihan kakaknya, jangan di sini. Ya, Dede tinggalin dulu ya. Dede pergi ya. Dita ini sewaktu saya datang ini nggak gini ya. Nggak gini. Waktu pas Cerita normal. Jadi waktu ketika saya datang dia berubah. Tiba-tiba berubah. Cara dia cerita, cara dia ngomong, cara dia ngelihat beda. Dita, Iya. ini Dita dengar saya. Dita dengar saya ya. Dita boleh duduk ya, bisa dibenerin. Duduk yang bener. Dita emang suka ngajak main teman gaibnya itu ya. Iya. 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 Kalau diajak main, Dita ikutin. Iya, kamu ikutin. Nggak pernah main, paling datang ke mimpi doang kayak gitu. Dede, bukan. Itu tadi cleansing. Yes. Dita sudah balik. Tapi saya tuh merasa Dita tuh dikuasai makhluk halus. Selain daripada orang yang tergencet tadi, juga ini efek dari penglaris yang dia lakukan gitu loh. Jadi setiap penglaris pesugihan Indian mereka akan minta tumbal balik gitu loh. Itu makanya tadi minta Siva untuk ikut nganter. Iya, Iya, itu betul Siva sekali. minta tumbal. Aku dong tumbalnya. Jangan gitu dong, Enggak gak lah, lucu, Pak. sumpah. Enggak, kita biarin kok. Kamu bawa sesuatu ya, Dita? Apa? Itu yang buat penglaris. Apa boleh saya lihat gak? Dita ini kayak kecil-kecil cabai rawit dan danau yang tenang, tapi ternyata dalam. Kenapa dia ngajak Siva ya? Suka sama rambutnya. Apa dia ngajak main aja kayak anak kecil cari perhatian? Cewek kan, ya tahu anak kecil kan suka main dan rambutnya putih terus bisa anak kecil suka main sisir-sisiran. Iya, Sampai ada boneka boneka. kepalanya. Kalau kita ke Toys Kingdom, Toys apa store itu kan biasa ada boneka Barbie dengan rambut dan sisir-sisir. Anak kecil ada orientasi ke arah sana juga sebenarnya selain masak-masakan. Ya kan pernah lihat gak, Bay? Benar. Enggak, tapi maksudnya anak kecil itu yang bikin jadi laris tempatnya. Ih, Itu apa ya? Ini yang buat penglarisnya. Penglarisnya. ih, kok ada cacing-cacingnya ya? Masa cacing? Tuh. Cacing ya? Itu dupanya boleh dinaikin ke atas supaya buat ritual kamu. Ada apa aja, Dita? Silakan dibuka. Bener cacing. Oh, ada kucing! Kok dilempar-lempar gitu sih? Ada nggak? Apa nggak ada? Nah ya, Aku singgah tadi. Masuk tuh, masuk baju semua. masuk. Coba cek aja dulu. Hah? Kok dia jahil banget sih? Emang ritualnya harus dilempar ke orang gitu ya? Gak tahu. Sinilah. Goga! Kau sengaja ngajak gue. Roy, dia ritual ini buat apa sih manggil temen dia? Penglaris kan katanya? Iya. Penglaris dan pesugihan? Ini berarti kayak ngasih makan gitu. Iya. Itu yang diikat itu kain putih apa? Oh, itu kain kafan ya? Celana. Sana sih. Aduh. Serius loh. Aduh, gue ngerasa, gue parno nih. Gak ada sih, baik. Hah? Gak ada sih kalau dilihat dari sini. Di kepala? Nah,
Bener. Tadi kena ya? Iya. Kasar. Di dalam dada sini. Sini ada nggak? Sini. Nggak ada sih. Riko, pocket. That's square. Apa celana apa celana? Serius? Punya siapa? Ini celana dipakai 2 hari 2 malam. What? Kenapa disimpan gitu buat apa? Jadi kalau masak dibarengin sama ini. Apa? Ayam, Masak dibarengin? ayam penyet ya? Buat apa sih warung apa? Warung apa? Makanan? Warung apa Iya, sih? ayam penyet. Terus celananya Dibarengin. dibarengin gimana? Dimasukin sama masakannya? Direndam. What? Hah? Oh, ayamnya pertama direbus dulu dan ini dimasukin ke dalam air rebusan. Aduh, saya parno nih. Coba sih gue lihat. Aduh, tuh kan. Cucu aduh kena sepatu loh. Iya. Ih, cacingnya jadi kemana-mana. Kenapa? Ada kumpulan cacing loh di sini. What? Ada kumpulan cacing ngumpul di tribun penonton. Bisa di nggak dilempar di singkirin ke bawah. Lu nggak apa-apa. Yuk, terus aja. Ada cacing cuy. Aman. Sumpah. Oke. Barita bisa lanjut nggak nih? Tapi kalau mau lanjut harus tenang dulu. Tapi kakaknya kenapa nggak duduk? Duduk ya. Kakaknya kenapa nggak duduk? Duduk ya. Mending kita duduk. Tapi Kenapa jauh-jauh? Dari tadi aku di sini. Enggak, tadi di situ. aduh saya. Cacing. Bay, gue spot jantung bay, sumpah. Ya abis. Energi dia kegedean bay buat gue. Padahal sosoknya kayaknya anak kecil ya. Kayak ini aku harus tahu deh. Ini halusinasi aku deh. Kayaknya nih dia mulai masuk ke dalam jaringan pikiran aku nih. Jangan-jangan nih. Dia mau Gawat nih. sebenarnya. Dia mau ngaruhin cara kamu pikir Iya. gitu. Iya. What? Saya mati, nggak mau. Apa? Kenapa dia mencari Saya tidak bisa. sesuatu? Tuh, tunggu bentar. Hah? Saya tidak bisa memberikan tumbal darah atau apapun kepada kalian. Kalian ini banyak tuh. Tuh di belakangnya dia. Jangan ganggu sosok yang anak perempuan ini, tolong ditinggalin. Kita tidak akan memberikan darah apapun. Aduh. Dia minta apa lagi sebenarnya? Dita, dengar saya nggak? Ih, sumpah dia liatin aku terus Gak dong. apa-apa, gak apa-apa. Dita dengar saya Sabar, nggak? sabar. Kita kenapa? Kenapa dia minta dianterin Siva ke rumahnya, ke kuburan, ke tempatnya? Serius. Awas jatuh, awas. Engkel. Awas. Dia Tolongin dong. sing dia ini. Serius, tolongin. Cuy, oh my god. Dia ketahan, Apaan apa sih? Kok gitu? Semua cacing. Awas. Oh my god, cacing. Dari mana? Cuy. Hah? Hah? Cuy. Tolong dong, tolong. Ih. Aduh. Ya. Aduh, awas. Siva berdiri bangun. Awas. Pakai kain aja Bang Sofyan. Kain hitam, kasihan lah.
Siva. Kalau emergency kamu lempar ya, bukan Rami. Oh gitu. Saya minta air. Air madu. Air madu. Dia nggak mau. Dita, Kenapa sih dia? Dede. Belum. Belum. Oke. Nanti betul tahu. Tadi kamu diapain? Nggak tahu dia kenapa jadi tertariknya kayak jadi ke aku gitu loh. Enggak, dia ngejar kamu terus kamu nggak dilemparin ke Mas Rin. Enggak. Si Caci. Semoga semua berbalik. Air madu membuat kamu jadi kembali seperti semula. Yuk. Udah sadar dia. Udah sadar dia. Udah lepas, Udah lepas. Jimatnya Yuk. dibakar gitu. Tolong bangunin, tolong. Pasti. Awas cacing ya, Siva. Aduh. Dita. Oh my god. Banyak cacing di situ. Hah? Ih, cacing semua. Ya banyak loh. Mau pulang. Ih. Wah. Wow. Kita kembali normal. Kita normal lewat itu, Dita. I feel sad. Ini udah normal. Normalnya segitu dia. Tapi dia masih ditemenin sama si dede-dede itu. Sebenarnya udah dibakar jimatnya, saya sih yakinnya enggak gitu. Tapi dia masih ditemenin sama si dede-dede itu. Sebenarnya udah dibakar jimatnya, saya sih yakinnya enggak gitu. Tapi ini karena ini loh, dia tuh nggak mau ngelawan apa yang dia masuk, jadinya pasrah aja gitu. Seandainya kalau misalnya dia bisa ngelawan, enggak, gua harus bisa gitu. Aku tadi ngalamin gejala delusi loh, halusinasi gitu. Tapi sekarang enggak, karena aku ngelawan. Dan kamu masuk ke masa lalunya dia tadi. Iya, tadi nggak sengaja. Maaf ya. Maaf. Seharusnya saya tidak mengungkit masa lalu. Tadi saya kebaca di dalam otak kamu. Dia ngalamin kekerasan itu. Kasihan juga dia yatim piatu juga kan sekarang. Iya. Dita masih mau pakai penglaris kayak gitu. Kita udah balik nih, Dita. Udah enggak, Pak. Apa rasanya sekarang dibanding tadi? Tadi kayak berat banget. Sekarang? Sekarang Enteng. ringan, terus enteng. Kasih minum dulu. Coba ya. Gue minta minum deh. Kasian. Dita abis kerjanya sekarang apa sih?
jualan tapi udah mulai ini sih Kak. Mau ke bisnis aja kayak jualan online. Kau minum dulu ya. Kau minum dulu. Tapi sekarang dia udah bener-bener lepas dari sosok gaib yang nemenin dia itu, Roy. Kita tetap ayam penyetnya, tapi nggak usah pakai gitu-gituan. Jangan pakai penglaris ya. Nah, terus itu lagi yang biasa kita sebut sekarang kan udah zamannya delivery instan gitu kan. Iya, bisa dimanfaatin Kayak ojek online, ya kan? Iya, betul. Pesen makanan pakai ojek online, langsung cepet jam 11 malam, jam 12 malam. Gue masukin dong aplikasinya. Ya terus nggak bukan kayak zaman dulu, mau makan ditungguin gitu. Ya kan, ingat gak? Ya. Ini nggak kayak gitu Makanya lagi. itu Kak, makanya aku datang ke sini tuh mau ngelepas semuanya gitu loh Kak. Untung udah lepas sekarang. Iya. Tuh, Dan ini pasti bukan semua pedagang ayam penyet seperti ini loh yang menggunakan hal penglaris kayak enggak gini lah. ya, Roy. Enggak lah. Iya. Enggak lah, beda lah. Ya, semoga sukses Mbak Dita ke depannya. Dan saya berharap dan berdoa semoga buka cabang banyak. Terima kasih Mbak Rita. Anda Baik. ini akan setuju. Dibawa minumnya. Sulitnya kehidupan dalam mencari rezeki membuat banyak orang menempuh segala cara untuk mendapatkan hasil instan. Dan akibatnya kebahagiaannya akan terasa singkat juga. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku dijadikan tumbal karena melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Aldi. Selamat malam Mas Aldi. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya pengen bercerita kalau saya pernah melakukan pesugihan. Awalnya kenapa menggunakan pesugihan? Karena hidup saya susah. Oke, bisa diceritakan nggak susahnya seperti apa kondisinya? Saya dulu pernah berjualan di pasar malam. Berjualan baju. Oke, lalu? Lalu saya mengikuti pesugihan karena saya bertahan hidup susah. Anda waktu minta pesugihan itu apa yang dilakukan di tempat orang pintar itu? Semedi, ritual, Ritualnya seperti apa? ritualnya bertapa. Oke, itu inisiatif sendiri atau ada yang ngajak untuk melakukan pesugihan? Saya sudah tidak kuat lagi. Setelah menggunakan pesugihan, jadi membaik ekonomi. Ya, lumayan membaik. Dari saya jualan di pasar malam, saya bisa buka toko sendiri. Terus tujuannya datang ke sini untuk apa, Mas Aldi? Saya pengen tobat. Merasa terancam atau ada sesuatu hal yang bikin Anda ingin tobat? Justru saya diancam. Siapa? Karena Macam? yang saya minta pesugihan itu, dia minta tumbal. Waktu pertama kali minta pesugihan itu pernah disebut nggak ada permintaan tumbal gitu? Tidak. Justru saya tidak tahu. Setelah saya maju usahanya, saya selalu dihantui oleh rasa takut. Kenapa? Saya selalu dihantui oleh rasa takut, sosok hitam besar. Datang dalam mimpi atau wujudnya nyata? Nyata, bisa dalam mimpi juga.
Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aldi, dengan tanggal lahir 26 Juli 1989 dan mendiami nomor rumah 53. Sosok yang sangat ambisius dan ingin sekali berkuasa. Dari sifatnya, sosok Aldi banyak sekali ingin melakukan berbagai cara agar ambisinya terpenuhi. Salah satunya yaitu rezeki yang berlimpah. Saya melihat ia tidak kuat dalam melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, sehingga ia kini merasa seperti dikejar-kejar oleh sosok tersebut. Saya takut sekali apabila ia rela memberikan nyawanya untuk makhluk tersebut. Saya melihat sosok yang sangat menyeramkan. Kakek-kakek berwajah seram. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aldi dengan tanggal lahir 26 bulan 7 1989 dan nomor rumah 53. Iya. Saya boleh lihat. Aroma yang pernah saya rasakan di sini, aroma kamar jenazah, formalin. Dia ini adalah seorang pedagang baju menggunakan pesugihan, tapi pesugihannya itu membuat dia dihantui oleh sosok gelap besar dan dihantui oleh sosok itu. Ada hubungan dengan formalin atau bau kamar jenazah, Roy? Bentar ya, saya harus ambil ini lagi. Dia bilang katanya ada permintaan tumbal. Iya, jujur ya sama saya, kamu itu udah numbalin satu orang ya. Iya. Siapa? Kasih tahu deh. Adik saya. What? Waktu meninggal kondisinya seperti apa? Sakit atau tiba-tiba? Tiba-tiba Kenapa? badannya biru semua, membengkak. Keluarga tahu soal pesugihan ini? Tidak tahu. Pantas ya, saya mencium bau formalin. Ternyata itu adalah adiknya. Yang ditumbalin. Saya mencium bau aroma kamar jenazah. Nih, kamu sedang mencari tumbal ya? Sebenarnya lagi kehabisan bahannya. Ya. Datang ke sini ingin stop atau ingin mencari tumbal sebenarnya? Bukannya tadi bilangnya mau identisit? Ini kenapa, Roy? Kamu melihat ada yang datang? Ya, saya melihat ada yang datang. Di sini. Saya rasa ada yang datang di sini. Teman-teman jangan ada yang kosong ya pikirannya. Saya minta dupa dong. Saya jadi ngerasa ada yang gak enak gitu. Kamu ngerasa ini gak sih? Ada nggak tahu kayak perasaan saya doang atau apa ya, kayak ada yang mundar mandir di belakang kita gitu. Serius? Heeh. Sosok kakek-kakek.
Suara apaan sih? Ada bentrokan. Ada yang datang terus ada bentrokan. Iya. Lampu, Jepret. terus ada suara. Aldi, kau sebagai pedagang baju, saya juga merasa kamu sebelum kita masuk ke mistik dan magis, saya ingin kamu menjawab jujur semuanya. Kamu jualan baju pun sebenarnya ada ketidakjujuran juga. Iya. Dan saya ngerasa ya ada tumbal juga. Maaf ya kalau melebar ya topiknya, tapi saya lihat banyak perempuan-perempuan yang suka sama Aldi dan kemudian jadi fun doang. Itu di luar dari topik kita, tapi saya baca itu, maaf karena saya jujur dan terus terang orangnya. Dan saya ngerasa juga di sini Aldi karakternya susah ditebak dan bisa bahaya, bisa soft seperti itu. Apakah kamu bawa sesuatu untuk ritual? Saya bawa sesuatu. Kalau diizinkan saya minta maaf kalau lancang, saya boleh lihat kah? Bisa. Ini perasaan saya aja atau emang kalian juga ngerasa kalau dia tuh agak songong? Iya, dari tadi cara dia bicara sih melihat melotot terus normal, terus melotot terus normal. Melotot normal. Kamu juga ya? Iya, aku lihat nih terus dia. Jadi kayak gini, terus biasa lagi. Ini lagi, biasa lagi. Apa dia ketakutan atau sebenarnya dia dipengaruhi sama hal-hal gaib sih, Ron? Tadi dia bilang ketakutan soalnya. Iya, ada ketakutan juga. Sebenarnya kasihan sih orang-orang yang terjebak gitu ya. Ini kalau pakai pesugihan tuh selalu gitu loh, selalu ada tumbal yang diminta. Ujung-ujungnya keluarganya. Iya. Awalnya ngasih, tapi mereka akan minta sesuatu gitu. Iya. Iya. Gak gratis gitu ya. Nggak ada yang gratis. Aku deg-degan. Nggak tahu nih kenapa nih saya deg-degan banget. Kok perasaan nggak enak ya? Iya, tadi bunyi apa ya? Kayaknya yang bikin saya takut. Batu. Itu apaan sih? Oh my god, oke. Ini pesugihan ya? Iya. Ini ritual saya. Air kembang nih. Astaga. Apa ya? Tanah kuburan nih pasti. Tanah kuburan tuh bad luck loh. Iya, bad luck tuh. Jangan sampai kena awan. Oh my god. Shit. Oh my god. Oh my god.
Dimakan ya? Eh. Mama. Baik. Ih, sumpah serem banget sih. Ini lele-lelenya ini untuk persembahan pesugihannya nih pasti. Dimakan sama dia padahal bukan dia yang makan. Dia kayak nyari sesuatu loh. Mohon maaf ya, Mas Bay. Mohon maaf ya, Bay. Aku kayak ngelihat gini, dia itu karakter yang jelek. Ini yang dia lakuin supaya kayak Banaspati. Api. Banaspati. kalau dia datang biasanya ada sosok yang datang juga ya, Roy. Iya, sosok api Banaspati. Ini justru ritual yang dia lakuin ini malah mengundang makhluk-makhluk astral lain ya. Ih, terus dia Ingin stop kok kayak gini. Ini gimana caranya ya? Dia ngapain sih? Dia kayak nyari sesuatu terus loh. Terus, ini kesurupan apa sih makhluk astral karena pesugihannya ya, Roy? Iya. Lagian juga sebenarnya karakter dia juga udah bejat dari awal. kok dari jual pakaian pembawaannya lele-lele kayak gini sih? Iya, nggak logis kan? Dari dukunnya kayaknya. Jadi kayak ngasih makan sosok gaibnya yang ditempelin ke dia. Nah, ngasih makannya dengan lele-lele ini. Terus kok jadi dimakan sendiri sama dia sih? Karena yang makan bukan dia sebenarnya. Oh gitu, dia kerasukan. Ini perlu diapain, Roy? Didiamin dulu atau? Biarin energinya capek dulu. Dia nggak bisa berdiri loh. Ketakutan atau kayak nyari sesuatu. Awas, awas. Nonton. Bau amis ya. Tuh, itu salah satu contoh ya, Bay. Kalau orang tenang, dia nggak akan gangguin. Dia langsung berpaling ya. Iya. Dari penonton kita yang tenang ya. Ini penonton ini adalah salah satu contoh kalau tidak takut. Tuh, itu salah satu contoh ya, Bay. Kalau orang tenang, dia nggak akan gangguin. Dia langsung berpaling ya. Iya. Dari penonton kita yang tenang ya. Ini penonton ini adalah salah satu contoh kalau tidak takut. Makhluk halus itu memanfaatkan ketakutan. Jadi makin kita takut, makin didatengin sama dia. Semakin takut akan semakin datang. Ih, sumpah kok ini kayaknya dia parah banget sih. Itunya. Terus ngasih teror supaya ketakutan. Iya. Kita bisa komunikasi nggak sama dia? Coba, kita coba. Selamat malam. Kamu dari mana datangnya? Hah? Mau apa datang ke sini? Mau apa ikutin badannya ini ngapain? Minta tumbal lagi. Makan, minum, darah, makan.
udah dapet tumbal kan? Kau minta tumbal lagi? Gak ada tumbal lagi. Gak ada tumbal lagi. Dia nggak mau ikuti kamu lagi. Dia nggak mau kasih tumbal lagi. Kayak mau makan terus. Tuh, Ubin dimakan sama dia. Digigit-gigitin. Nggak bisa ganggu penonton. Jangan ganggu penonton. Kamu pergi aja, tinggalin ya. Tinggalin dia. Kamu pergi tinggalin dia. Kamu pergi tinggalin dia. Lu macam-macam sama gue habisin. Kamu pergi tinggalin dia ya. Kita nggak mau ikutin maunya kamu. Saya udah cukup kegilaan Udah kasihan. Ini dia mau ngapain sih sebenarnya? Dia minta tumbal terus. Tapi kalau nggak dikasih, dia nggak mau pergi, Roy. Gak bakal mau pergi. Dia nggak bakal saya kasih pokoknya. Iya. Masih ada beberapa enemy. Nanti dia nyelakain orang lagi. Ini diapain ya? Siva! Sivanya mana? Siva mana? Dia sampai Kasihan segitunya banget sih. Iya, Aldinya kasihan sebenarnya. Kalau di cleansing aja gimana, Roy? Baik, saya akan cleansing. Saya butuh bantuan. Lepasin sepatunya, lalu kaos kakinya kita ambil, lalu kita akan membakarnya. Dan nanti saya jelaskan kenapa kaos kaki. Oke. Bau. Nah, kita bakar di wadah seng itu loh, yang gede. Dianya nggak sadar-sadar. Soalnya kita bantu ya. Kita bantu supaya bisa keluar dari pesugihan-pesugihan. Enggak. Wah, ini kayak apa, bawaannya dia kuat banget apa gimana sih? Iya, bawaan. Sampai abstrak gini. Iya, mana dia bawaannya kuat banget. Mas Aldi, kalau dengar saya, kalau kamu dengar saya dilawan ya. Dilawan.
menguasai dirinya Mas Aldi itu dilawan. Udah bakar aja. Kan aku masukin dan langsung ada apa. Ini aja masuk. Bisa? Hati-hati nyamber bang. Kenapa saya pilih kaos kaki untuk dibakar? Karena setiap langkah dan perjalanannya si Mas Aldi itu sangat buruk sekali. Jadi dengan membakar kaos kaki ini sebagai salah satu simbol saja perjalanan yang buruk itu berakhir. Berarti dia mulai langkah yang baru. Jadi sementara kenapa kaos kaki ini dibakar, memang dia harus menempuh hidup baru dengan langkah kaki yang baru. Karena kalau kita kemana-mana kan kita pakai kaki kan, Iya. dan setiap langkah kemana-mana, ke tempat yang bersih, ke tempat yang kotor, semuanya pakai kaki. Jadi ini adalah simbol satu-satunya. Dia punya jimat juga loh. Masukin situ nggak? Boleh, tapi suruh dia aja. Dia Siva? kan udah sadar kan? Oh dia yang masukin. Dia masih belum sadar juga. Coba kau masukin baik. Siva, kalau bisa lempar ke situ kan? Lempar ke situ. Lempar Gak aja. apa-apa. Lempar. Apa? Gak apa-apa. Dia pingsan atau gimana nih? Dia sadar gak sih mas? Dia sebenarnya pingsan sih. Dan dia nggak kesurupan lagi. Udah lepas ya? Udah lepas. Udah tolong bangunin Bang Oji. Iya, kasihan. Ya ampun sampai kayak gitu. Awas paku. Si Adel. Masih belum keluar, Roy. Iya. Kita terpaksa take out kalau misalnya mau keluar. Udah lepas belum? Saya mengcleansingnya dengan cara kaos kakinya dibakar. Tapi kalau dia masih apa? Masih aneh-aneh, kita harus panggil security untuk take out. Tapi sebenarnya udah nggak ada kaitan lagi sama pesugihannya. Udah nggak ada sama sekali. Apalagi kalau tanah kuburannya masuk ke dalam kaleng. Mau dimasukin aja. Itu udah berakhir semua. Oke. Mas Aldi. Fokus mas. Mas Aldi bisa kumpulin energinya, terus kita bangun ya. Kita bantu nih. Mas Aldi, dilawan. Mas Aldi. Enggak, Kita jangan, take out jangan aja. take out. Jangan take out, bisa. Take out aja. Take out aja. Take out aja. Hah? Menurut kamu perlu take out? Take out. Dia udah nggak sadar gitu. Ditemenin dulu tapi di depan nih sampai dia benar-benar sadar. Baik, gue mau pingsan, baik. Ya, Kenapa? lu mau ingat? Seriously. Abis keseruan. It's happened again. Oh my god. Energinya habis. Seriously, kita lagi syuting. Oh my god. Beneran lu? Iya, Mungkin gue kecapean. iya boleh, boleh. Gila. Tidur sampai. Udah, oke. Udah aman. Thank you, bye. Kita maju ya. Maju? Oke, siap. Ke Baik. sini. Ke tempat-tempat yang... Aduh, ini masih hidup-hidup loh leleknya. Aduh.
dibakar tadi. Iya. Pas tanah kuburannya saya masukin ya. Iya. Gila ya bisa gitu ya. Ternyata aku baru sadar aja. Gila, gue masih syuting kan. Tadi aku pikir aku udah tidur. Ternyata masih di sini. Tapi sekarang udah oke. Udah oke. Jadilah manusia yang sibuk dalam bersyukur. Sampai lupa cara mengeluh. Bukan dengan sibuk mengeluh sampai lupa cara bersyukur dalam mencari rezeki. Partisipan kita Aldi terpaksa harus di take out, dikeluarkan dari studio karena memang dia sudah kehabisan energi dan sudah coba untuk fokus di sini. Pesugihannya juga sudah dilepas, sudah dibakar tadi oleh Roy, tapi ternyata dia nggak sanggup untuk menerusin ya. Masih ada ini, masih ada pengaruh makhluk-makhluk lain dalam badannya Aldi. Iya, tampaknya masih ada pengaruh lain dalam badannya Aldi dan saya cukup bingung sekali di sini. Ini dia melawan pesugihan kayak gini supaya usahanya lancar. Kamu yakin nih semuanya udah beres? Sebenarnya belum beres. Masih Saya ada lagi? yakin pasti di rumahnya ada lagi. Berarti dia punya banyak banget. Kamu perlu lakukan penelusuran gak, Roy? Tampaknya kita akan tim kami akan menelusuri lokasi Aldi dan Frisley akan mewakili saya. Kalau begitu setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Aldi. Mas Aldi. Mas. Mbak, Mas Aldi. silakan masuk, Pak. Duduk, Mbak. Itu tangan Mas Aldi kenapa? Nggak tahu sih saya juga. Jadi Mas Aldi nggak sadar itu luka kenapa? Nggak. Itu darahnya banyak loh, Mas. Diobatin dulu ya, Mas. Nggak usah. Nggak usah. Apa yang Mas ingat sebelum kejadian kayak gini? Nggak tahu sih saya juga. Tiba-tiba pas dengar ketukan pintu, saya langsung sadar. Oke, tunggu ya, Mas. Kak Sri, Ya. aku minta tolong, Kak. Tolong obatin Mas Aldi sama nanti pakein masker ya, Kak. Oke, bentar-bentar. Ya, Mas, ini darahnya banyak banget loh, Mas, di lantai. Itu parah banget. Iya, Itu iya. bukan asal luka doang kayaknya, dalam juga. Oh iya, Mbak. Iya, Saya tadi dengar teriakan. dengar teriakan. Iya. Kayak bisik-bisik minta darah gitu, Mbak. Di telinga saya. Apa mungkin ini, Mbak? Ada apa sih, Bis? Enggak, Bang, itu tadi aku ngeliat kayak ada sosok di situ ya, di sebelah situ dia kayak ngeganggu konsentrasi sih. Mana nggak ada. Gak tau tadi jelas banget, Bang, soalnya. Mas Aldi, itu ruangan apa ya kalau saya boleh tahu? Itu dapur, Mbak. Dapur. Saya boleh nggak lihat ke sana? Boleh, boleh. Boleh. Nah, ternyata bener kan, oke pemirsa. Jadi di belakang sini auranya itu emang gak enak dan lumayan pekat. Terus juga ini ada beberapa makhluk di sini yang emang agak negatif ya. Dia coba buat interaksi sama aku dari tadi, tapi kayak gak tahu mau nyampein apa. Ya ampun, Mas Aldi, ini darah Mas Aldi semua ya? Ini banyak banget tuh. Saya nggak tahu, Mbak. Kamar Mas Aldi ada di mana? Di atas. Saya boleh ke sana? Boleh, boleh, Mbak. Ya ampun, ini banyak banget loh darahnya. Dari tadi aku masuk rumah Mas Aldi ini gak enak banget sih, bertolak belakang banget. Oke pemirsa, itu salah satu bentuk eksistensi dari makhluk yang ada di bawah tadi. Tapi udah nggak apa-apa, kita cuekin. Saya harus selesain yang di atas dulu. Mana Mas? Ini, Mbak. Ini kamar Mas Aldi. Ini kok ada pisau juga sih? Saya juga nggak tahu, Mbak. Mas Aldi benar-benar nggak sadar. Nggak, Mbak. Saya nggak sadar. Pokoknya
saya pas dengar ketukan pintu, saya langsung turun, bukain pintu. Mas Aldi, maaf. Ini apa ya? Oh iya Mbak, kebetulan kemarin Hah? saya menemukan ini Pak di depan pintu, Boleh taruh di sini nggak, Mas? tapi saya nggak tahu pengirimnya siapa Mbak. Jadi Makanya saya tinggalin, nggak saya buka-buka. nggak sih, Mas. Ini harus dibuka. Soalnya auranya kayak ada satu aura yang besar di sini, tapi aku juga nggak tahu apa. Ini harus kita buka sih, Mas. Dibuka ya, Mas? Iya Mbak. Pantesan dari masuk kamar ini pengap banget. Semuanya ngerasain nggak sih nggak enak gitu di sini? Iya, nggak enak banget soalnya. Mbak. Maaf, Mas. Enggak. Oke, pemirsa. Jadi ini ada yang ngirimin kotak jenglot beserta isinya. Ini kenapa dari tadi kita masuk sini orangnya itu benar-benar nggak enak. Mas, maaf. Mas tuh tangannya lagi berdarah. Saya nggak mau sampai kena ke boneka jenglot ini. Ini bahaya. Saya nggak mau jadi masalah baru lagi. Karena boneka jenglot ini menghisap darah, Mas. Dan dia pasti minta darah. Yaudah Mas, ini nanti saya sita ya Mas semuanya. Iya Mbak. Kita perlu ke bawah, soalnya aku penasaran. Soalnya makhluk yang di bawah itu berani ngasih eksistensi mereka ke kita. Kak Sri, aku minta tolong itu semua dirapiin ya Kak. Oke, siap. Maaf. Mati? Hah? Kenapa Mbak? Tolong Mbak, saya Mbak. Saya nggak mau mati Mbak. Enggak. Tolong Mbak. Pasti saya Mbak yang mati. Iya, Mas Aldi, Mas tenang dulu ya. Saya juga nggak tahu, tadi saya ngedenger bisikan mati. Tapi saya nggak tahu ini kenapa. Jadi, udah Mas Aldi tenang dulu ya. Pemirsa, ini emang di sini auranya itu bener-bener ngeganggu dan makhluk-makhluk ini silih berganti. Jadi makin banyak juga yang datang. Nah, kayaknya kita perlu buat lo kamera deh di sini. Kak Sri, Ya. sini Mas. Maaf, saya ngerasa nggak nyaman banget nih di sini. Kak Sri, Ya. aku butuh pembuktian. Aku minta tolong kakak buat lo kamera di sini. Oke. Tapi aku minta Mas Aldi ada di sini juga ya, sama boneka jenglot ini. Tolong ya kak. Mas Aldi di sini tenang aja ya. Saya Iya, nanti mantau di monitor. Kak Sri, aku minta tolong diambil data jamnya. Aku takut kenapa-napa. Sama meja itu tolong dipindahin kak ke sini soalnya aku pernah. Oke. Ya. Itu dia kak, kenapa aku minta kakak buat lo kamera di sini, karena orangnya itu tuh nggak enak banget dan makhluknya itu banyak banget, datang lagi yang baru dan itu negatif. Dan adanya si jenglot itu, kamu taruh situ mengundang makhluk-makhluk lain. Justru aku penasaran sama maksud orang yang ngirimin boneka jenglot itu apa. Nah, aku mau mancing. Ini juga Mas Aldi kayaknya ketakutan banget deh. Karena Mas Aldi tuh ngerasa kalau nyawa dia tuh diancam. Tapi masalah ini harusnya biasa-biasa aja, karena ini rumahnya gitu. Cuma ini kalau ngeliat dari gelagatnya kayak ketakutan banget ya. Karena dia ngerasa kalau dirinya itu emang bakalan dijadiin tumbal kak. Dia ngerasa banget kalau nyawa dia itu diancam sama makhluk yang selalu ngegangguin dia. Ini rame banget sih di sekelilingnya Mas Aldi. Dia kayak merasa diawasi ya, maksudnya Iya. bukan karena kamera kita ya, cuma Hmm. diawasi sama. Makhluk-makhluk yang ada di sana kak. Tuh, dia juga nggak tenang kan dari tadi pindah-pindah tempat terus. Kelihatan banget dia tuh takut. Ini tadi barang-barang. Ada yang jatuh. Nah, ini salah satu eksistensi yang tadi aku maksud itu kak. Jadi makhluk di sana juga udah berani nunjukin eksistensinya ke kita. Ini banyak banget yang lewat juga sih kak di ruangan ini. Itu dia bisa sampai gerakin benda itu ya? Iya kak. Nih di belakang juga kak banyak banget.
Iya. Ini masih aman tapi? Aku masih belum nemuin jawaban sih Kak, kenapa boneka jenglot itu sampai dikirimin sama orang. Tadi benda-benda tajamnya udah Kakak ambil kan? Udah kok. Ini pintu kulkasnya gerak. Ini berarti energi makhluk di sini benar-benar besar ya? Maksudku pintu kulkas tuh berat loh. Iya Kak. Dan aku juga ngelihat ada satu makhluk nih pemirsa, ada yang ngedeket hitam besar, tapi belum ngelihat. Dia tadi ada di sini Kak. Oh, posisinya di depan kulkas ini. Dekat kulkas ya. Nah, makhluknya makin ngedeket di punggungnya Mas Aldi. Tuh, kamera juga blur kan? Sosoknya ini genderuwo deh Kak. Itu dia sekarang ada di belakangnya Mas Aldi. Ini kayaknya sesuatu. Tuh. Dia kayaknya ngerasa kalau dia diikutin Kak. Kak, yang aku lihat sekarang makhluk itu mulai makin ngedekat dan auranya itu jadi di tubuhnya Mas Aldi itu auranya sekarang gelap. Lah, Oke. ini jatuh nih dia. Tapi makhluk itu masih berbentuk di belakangnya Mas Aldi. Jadi kayaknya masih setengah menempel ke tubuhnya Mas Aldi Kak. Dia mau coba buat masukin sepenuhnya, tapi masih dilawan sama Mas Aldi. Oke Kak, ini udah bukan Mas Aldi lagi. Oke, sosok genderuwo itu sekarang masuk ke tubuhnya Mas Aldi. Itu dia jalan. Ini ngambil. Dia ngambil sendok. Oh, benar Fes. Mungkin itu dia mikirnya itu pisau Kak. Untung aja tadi semuanya udah diambil. Itu dibanting. Kak, kayaknya kita perlu ke sana deh. Aku takut dia kenapa-napa Kak. Nah, tunggu. Nih, Nggak, aman nih. Kak. Iya. Hah? Gimana? Kita lihat dulu. Kita cek dulu, bahkan penonton penasaran nih. Biasanya setelah ini dia melakukan apa nih? Kita lihat aja dulu. Tapi ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan kita pengen tahu nih reaksi apa yang terjadi kan ketika Iya ada sih. pembuktian ini kan. Oh, maksudnya tadi mulutnya masih biasa. Itu dia ngambil apa sih? Di belakang Kak. Itu tali ya. Bentar deh ini. Ini udah kayaknya udah nggak bisa deh. Iya. Ini gimana? Iya, kita Yuk, kesana. yuk. Bang, ayo Bang.
dan Aldi, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin. Dua-duanya adalah pelaku mistis, yang satu melakukan penglaris, yang satu lagi pesugihan. Inginnya sebenarnya supaya usahanya lancar ya Roy. Iya. Tapi justru malah hidup mereka yang terganggu, tidak bahagia, tidak nyaman karena dikuasai oleh makhluk astral. Iya. Mana yang lebih berbahaya sebenarnya, Aldi dan Dita? Dua-duanya sama aja, Dita dan Aldi. Sama-sama menyeramkan sih. Iya. Dan sangat manipulatif dan membuat kalau saya ngelihat ya, mereka itu tuh merusak jaringan otak sih. Dalam bahasa akunya tuh kayak dia bisa masuk ke dalam jaringan kepala aku gitu. Dia masuk mempengaruhi. Iya, mempengaruhi gitu loh. Dita dan Aldi bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan saya gitu loh. Dia bisa pegang kontrol pikiran saya gitu. Tapi Tadi saya masih bertanya-tanya, entah kenapa ini terjadi lagi kedua kalinya. Saya ngeblank dan tiba-tiba saya masih syuting. Tapi mudah-mudahan sih mereka baik-baik aja ya. Kamu juga baik-baik aja kan? Saya sih oke sih sekarang, tadi enggak. Oke, Siva gimana tanggapan kamu? Dua-duanya nyeremin ya, cuman maksudnya tadi kalau yang Dita kan masih kita bisa ajak ngobrol. Tapi yang terakhir ini benar-benar parah banget sampai dia juga kayak nggak sadar sama sekali kan. Iya. Bawa banget Makanya. dia nih Samsung. Dia kayak parah banget. Parah banget ya. Nih, mudah-mudahan sih setelah malam hari ini dua-duanya jadi ya seseorang yang jauh lebih baik ya. Oke. Siva terima kasih loh sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk penjelasan dan pencerahan malam hari